sebetulnya berangkat dari kondisi yang tadi belum ideal ya, kan gini sebetulnya. Kan mungkin banyak di luar sana yang kemudian selalu bilang, kenapa sih selalu ke MK gitu ya, MK selalu jadi seperti way out ketika kita merasa tidak puas dengan produk hukum, dalam hal ini undang-undang. Nah, kenapa nggak advokasinya ke DPR atau ke pemerintah sebagai pembuat undang-undang? Nah, sebetulnya itu kan bukan yang tidak kami coba gitu ya, saya rasa Pak Hadar gitu ya, Pak Arief, kan kita selalu mencoba ketika ada ruang merevisi undang-undang pemilu, ruang itu selalu kita gunakan. Nah, tetapi memang tadi kalau kita mengadvokasi isu daerah pemilihan, selama ini ketika ada revisi undang-undang pemilu itu kan yang selalu dibahas itu lebih kepada besarannya, magnitude-nya. Ini mau 36, apa mau 3-8, mau 3-10, dan itu pun sifatnya politis kan, karena fraksi-fraksi di DPR pasti sudah berhitung kalau 3-6 kursi yang saya dapat berapa, 38 berapa, 310 berapa, tapi tidak ada diskusi atau mungkin jarang sekali diskusi soal tadi memastikan representasi secara proporsional gitu ya, itu tidak pernah jadi isu yang didiskusikan secara intensif ketika pembahasan undang-undang pemilu. Kalah kan diskusinya sama misalnya kalau bahas undang-undang pemilu kan mau terbuka mau tertutup, PT-nya naik turun gitu ya, tapi diskusi ini ya tadi hanya sebatas di besarannya saja. Nah, kita melihat lalu ini mau sampai kapan kan seperti ini kita apalagi di periode sekarang revisi untuk undang-undang pemilu kan tidak dilakukan ya, keputusannya tetap pakai produk hukum yang menggunakan undang-undang yang lama, dan kemudian juga ada banyak momentum sebetulnya Pak Hadar, misalnya contoh DPRD provinsi ya, DPRD provinsi kan sekarang juga masuk sebagai lampiran undang-undang pemilu. Nah nah kalau di provinsi itu kan ada untuk kursi DPRD provinsinya kan sudah ditentukan ya dari jumlah penduduk, misalnya rentang 0 sampai berapa penduduk kursinya sekian gitu ya, maksimal itu 120 kalau di atas 20 juta. Nah, salah satu provinsi misalnya Provinsi Banten berdasarkan lampiran itu, lampiran yang ada di Undang-Undang 7, dia kursinya 85. 85 itu kalau di rentang penduduk 9 juta sampai 11 juta, kursinya 85. Nah, tapi berdasarkan sensus penduduk 2020, penduduk Banten itu bertambah jadi 11,9 juta, hampir 12 juta. Nah, itu harusnya masuk rentang yang selanjutnya, yang dia bisa dapat kursi DPRD-nya itu 100 kursi. Nah, tapi karena sudah dikunci di Undang-Undang Pemilu, ya nggak bisa kan, padahal ya haknya warga Banten untuk kemudian wakilnya bertambah jadi 100 orang gitu. Nih warga Banten, warga Banten nih perhatikan nih, itu bisa bisa disuarakan ini sudah mulai. Bukan warganya, parpolnya. Karena nambah kursi kan. Karena nambah kursi. Terus bagaimana jalan keluarnya ya? Iya, kan karena dikunci sudah di dikunci di undang-undang. Terus bagaimana? Nah, iya bagaimana usulan gitu ya. Perludem apa? Nah, kalau kami memang salah satu pasal yang kami uji kan memang terkait lampirannya itu Pak Hadar. Jadi akhirnya kan kita tidak bisa ya udah nggak bisa diapa-apain kan artinya gitu ya, padahal mungkin bukan cuma Banten yang berdasarkan hasil sensus penduduknya bertambah. Termasuk juga tadi ada momen pemekaran ya provinsi daerah otonom baru di Papua, ada 3 Papua yang awalnya 10 kursi kan, Papua itu kan awalnya 10 kursi. Di undang-undang itu kan satu daerah minimal 3. Ini bertambah 3. Jadi kalau 3 provinsi baru ini masing-masing 3, artinya kan provinsi induk tinggal 1 nih kursinya gitu. Nah, ini mau gimana Terus ada lagi pertanyaan, kursi DPR-nya kan 575. Nah, ini mau ditambah jadi ditambah lagi atau dikurangi. Nah, karena kalau tadi kata Mas Hashim ini sudah over representatif. Nah, karena kita sudah kunci semua itu, akhirnya ya kan ini seolah-olah jadi ya udah toh bisa perpu gitu ya, kan selalu perpu gitu ya, kalau mentok perpu, padahal kalau ini tadi diserahkan kepada KPU gitu ya, prinsipnya diatur di undang-undang, KPU yang menata. Mau ada daerah pemekaran, saya rasa kan ya sudah tinggal ditata ulang saja gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.